Video yang diupload di YouTube terkait perselingkuhan Shahnaz dan Reni. Dan ini adalah satu momen di mana Shahnaz dan JJ ini speak up, baru pertama kalinya muncul di publik. Yang pertama, kenapa sih harus dilihat Dan ini udah pernah aku bilang ya, bahwasanya lagi dikondisikan kedua buah keluarga ini lagi dikondisikan. Dan juga ya tadi, kalau secara normally sebagai seorang lelaki dan keluarga besar pasti sudah memutuskan untuk bercerai, tapi itu tadi mereka memilih bertahan karena satu kondisi ya, dimana kondisinya adalah karir mereka dan juga ya yang berkaitan dengan bisnis, dan juga ada beberapa juga yang kaitannya dengan apa ya, lebih mementingkan tentang masa depan, future, masa depan, aset, karir ya, dan juga ada banyak hal yang memang di sini menjadi pertimbangan keluarga besar gitu. Karena kan kalau misalnya ini sampai berakhir, apa yang sudah diinvestasikan itu akan sayang gitu kan. Kalau misalnya ini kan udah jelas-jelas nih kesalahannya di wanitanya. Kalau misalnya ini kan otomatis kan kalau secara harta gono gini otomatis tidak akan mendapatkan apa-apa, gitu ya. Jadi ada kelebih karir, kemudian juga pertimbangan untuk mengenai itu tadi harta bersama, anak juga ya. Dan keluarga besar ini juga udah berkompromi, artinya dengan satu kondisi, perdamaian ini dengan satu kondisi. Bisa kondisi, satu kondisinya ini seperti apa sih? Yang seperti sudah aku bahas sebelumnya, satu kondisi adalah dimana ini adalah yang terakhir ya kondisinya, karena ini kan kalau nggak salah udah 3 kali dilakukan ya, dan mungkin kemarin-kemarin belum kelihatan dan baru kelihatan ini dan meng-booming karena memang sudah itu tadi sebenarnya bukannya nggak tahu, sebenarnya sudah tahu tapi masih bisa dikondisikan, artinya disembunyikan ya, karena juga kepentingannya adalah secara karir, bisnisnya tadi itu yang sudah berjalan mau dibawa kemana, ada aset-aset memang yang harus dipertahankan di sini. Tapi secara global kalau dibilang dalam rumah tangga itu kalau udah kayak gini kan nggak enak sebenarnya ya, tapi di sini mereka mencoba mempertahankan karena satu kondisi ini tadi mengenai kedepannya, masa depan mereka masing-masing dan juga bisnis mereka. Dan dengan kondisi kali ini adalah kali terakhir, kesempatan terakhir, dan semisalnya ini terulang lagi mungkin akan berakibat fatal ya, mungkin terakhir mungkin akan tidak mempertahankan lagi rumah tangga. Karena di sini juga aku melihat sih ada semacam kayak agreement ya antara dua buah keluarga ini, kayak semacam hitam di atas putih nih. Ya. Sesuatu hal yang dilakukan secara bodoh ya, kebodohan yang dilakukan adalah mengandung makna di mana ini juga berpengaruh pada sanksi sosial dan juga keluarga, apalagi anak ya. Nah disinilah sehingga terjadi yang namanya unconditionally keadaan di mana dengan kondisi perdamaian ini dengan satu kondisi hitam di atas putih. Mungkin apa sih yang akhirnya nih Shahnaz berani buat mengutarakan statementnya dan berani meminta maaf sama JJ? Ada keluarga besar di sini dan aku melihat seorang ibu ya, artinya seorang ibu di sini juga yang mensupport dia untuk lu harus minta maaf, karena bagaimanapun wanita itu kan, kita balik lagi pada ajaran agama kita ya, bagaimanapun seorang wanita itu tidak sepatutnya untuk melakukan itu. Dan di sini aku melihat ibu ya, ibu dari S ini yang mendorong ya supaya ya udah lu ngaku aja gitu kan, supaya ini semua baik, karena biar untuk kebaikan di depannya, masa depannya. Karena pengakuan
pengakuan dia ini sangat penting sekali, dan artinya adalah tidak ada manusia yang sempurna, semua kita pendosa dan melakukan kesalahan, tapi apapun itu manusia yang baik adalah manusia yang mau dia melakukan kebaikan, artinya mau berubah untuk jauh lebih baik lagi. Dan di sini seperti yang aku bilang tadi, ada unconditionally ya tadi ya, dari kedua belah pihak keluarga ini, yaitu tadi ya hitam di atas putih itu, yang akhirnya pada akhirnya seorang suami akan memaafkan dengan kondisi kamu harus mengakui semua itu, dan disupport dari seorang ibu ya, artinya wujud dari pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan. Menurut tahu sendiri kesalahan ini baru kalau coba apa yang bisa Kalau aku lihat, karena di sini kan kejadiannya adalah rasa penasaran mereka ya dengan adanya ini sih, kalau aku lihat, karena juga sudah ada unconditional tadi ya, mudah-mudahan sih tidak akan ada lagi ya. Ini akan menjadi apa ya namanya, mudah-mudahan kita berharap namanya manusia nggak ada yang sempurna. Balik lagi, kalau misalnya kita tidak kenal masalah ini, mungkin ini akan terus berlanjut, tapi mudah-mudahan ini adalah efek jerah yang terakhir untuk seorang S ini ya, agar kedepannya jauh lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab sebagai seorang ibu dan juga seorang istri dalam rumah tangganya ya. Karena aku melihat di sini ada penyesalan yang dalam, dan dia juga ada rasa ketakutan yang sangat mendalam, terutama di sini dengan adanya tadi pertemuan dua buah keluarga besar yang aku bilang unconditionally tadi ya. Artinya di sini ada beberapa konsekuensi ketika ini akan dilakukan lagi, maka ya sudah akan terjadilah hal yang sangat tidak diduga, di mana mungkin tidak ada yang namanya pengakuan keluarga lagi, bahkan dia akan dikucilkan seperti itu. Jadi untuk memberikan efek jerah ya kepada S, karena S ini kan masih di bawah, istilahnya belum dewasa banget ya, kalau secara usia itu belum dewasa banget, masih tergolong ya masih senang-senang gitu ya. Dengan adanya ini berharap dari pihak keluarga ini, karena kesepakatan dua keluarga ini, di mana beliau ini akan efek jerah dan kedepannya tidak akan pernah terulang lagi. Kalau aku melihat ini ada rasa takut yang mendalam ya dalam S ini, dimana udah didoktrin kalau kamu melakukan ini lagi maka kamu akan kehilangan segalanya dan akan dikucilkan dalam keluarga maupun ya tadi konsekuensi itu harus dilakukan. Karena ya ini sikap tegas dari keluarga di sini aku lihat ya, ada sikap tegas dari keluarga yang memang harus diterapkan kepada S ini supaya kedepannya tidak akan terjadi lagi. Sekarang gimana sih melihat keberanian sana, atau mungkin dari mana asalnya keberanian ini? Dia berani selain dari ibu. Selain dari ibu itu ada dari seorang suami di sini, di mana suami ini kecewa, malu, terus juga dia penyesalan, dan juga kalau dibilang udah hancur tapi dia tegar. Aku salut banget sama JJ ya, dia suami yang bertanggung jawab, dan dia juga suami yang istilahnya apa ya, berpikirannya tuh bukan dewasa lagi lah, bijaksana, wisdom banget, dimana dia apa ya, mencoba memaafkan. Dengan keberaniannya dari sang suami ini memaafkan dia, disitulah ada rasa penyesalan seorang S ini ya, seorang S untuk ya sudah, aku mau mengakuin ini ya tadi, dengan keluarga besar juga yang support dan juga memberikan apa ya, doktrin kepada dia agar efek jerah ke depannya tidak akan terulang lagi. Jadi suami ya, selain ibu ada suami juga yang sudah benar-benar bisa menerima kenyataan dan memaafkan dan lebih bijaksana karena anak ya. Dan juga di sini sang suami sendiri kalau dibilang malu-malu, tapi dia lebih mempertimbangkan baik dan buruknya dan anak serta masa depan ke depannya. Gitu. Dari yang kakak lihat meyakinkan kan karena untuk tidak melanjutkan. Kalau aku sih merasakan kayak ada efek dari ekspresi tadi ya, dari video tadi tuh kayak takut ya. Jadi emang doktrinnya itu sangat kuat banget ya. Jadi ya itu tadi tuh ya, ada efek takut, jerah, dan dia tuh kayak semacam nanti kalau aku melakukan itu gimana ya, ini banyak pertimbangan, sehingga dia akan melakukan itu tuh akan banyak pertimbangan. Bahkan di sini yang aku lihat mungkin ya, kalau misalnya dia menjalani aktivitas yang mungkin akan lebih apa ya, lebih ketat lagi pengawasannya gitu, karena ini ada doktrin, karena ini udah 3 kali dan juga malu ya,
otomatis ini aib yang sangat memalukan, di mana nama besar juga dipertaruhkan, sehingga di sini tuh dia tidak akan bisa lepas dari pengawasan ketat. Dari cowoknya gimana? Kalau dari cowoknya Jadi JJ atau Randy? Si Randy. Randy. Apa dia udah ikut berhenti juga mungkin? Coba. Kalau aku lihat dari R ini, dia putus asa dan dia itu kepentingan ya, lebih kepada kepentingan sih, dia coba untuk judgment ya, dia mendapatkan hukuman atas apa yang dia lakukan, dimana dia menyesal ya. Kalau untuk dibilang dia maju kena mundur kena, artinya kalau dia bertahan dengan yang istrinya juga, dia akan susah, akan memilih lepas, dia juga lepas juga, dia tidak akan mendapatkan S gitu. Jadi di sini dia kayak ya semacam hukum karma ya, dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Ya, beruntungnya S ini masih bisa, yaitu tadi ada keluarga besar yang mensupport dengan besar hati ya. Kalau di sini kan kondisinya beda, secara ekonomi juga beda, secara sosial juga beda statusnya. Jadi di sini untuk S ini mungkin akan menerima hukumannya ya, artinya sanksi sosial, sanksi juga dalam karirnya, dan juga sanksi dalam keluarganya. Jadi di sini yang sangat berat adalah R, dimana dia juga kalau meneruskan sama S juga dia nggak mungkin, sudah tidak mungkin lagi. Tapi dia aku bisa melihat dia akan mencoba, tapi sudah terprotek ya, sudah tidak bisa. Karena ini proteksi yang sangat kuat dari keluarga besar S dan J ya, dan di sini sehingga R ini nggak bisa berbuat apapun, hanya bisa menerima apapun yang terjadi nanti, yaitu sanksi sosial dan sanksi di keluarga juga pada karir dia. sekarang ngomongin soal si J ini, apa sih yang seperti film J bisa? Oke, seorang Superman ini ya, salut aku sama dia. Itu tadi kedewasaannya dia, kebijaksanaannya dia ya. Dia mencoba berjuang melawan semua permasalahan ini, melawan arus. Sebenarnya kalau dibilang prinsipnya dia tidak seperti ini, tapi dia mencoba untuk melawan dan mencoba untuk berjuang untuk bisa memaafkan, melupakan, dan seolah tidak terjadi apa-apa. Walaupun terkadang ya namanya manusia biasa itu pasti ada marah ya, tapi dia alhamdulillah dia bisa gitu. Dia bisa memberikan kedewasaan, kebijaksanaan, sehingga ini yang membuat keluarga S itu mau cari di mana sih lelaki kayak gini. Lu belum tentu deh kalau sama R ini kamu bisa seperti ini, paling juga ditinggalin gitu loh ya. Apalagi ini sudah dilakukan berulang kali, jarang, 1001 lelaki yang bisa mempertahankan rumah tangganya, apalagi dalam kehancuran yang sudah di ujung tanduk dan ada sanksi sosial, sanksi keluarga ya, aib yang sudah terbuka dan sangat luar biasa. Ini ujian. Jadi alhamdulillah nih ya, kedewasaan beliau ini yang pada akhirnya juga kedewasaan perjuangan beliau ini yang akhirnya dihargai dan ditakutin oleh S juga ya, dan keluarga besar. Mungkin sedikit rewind ya. Ini siapa sih yang mulai? Soalnya kan kalau nggak ada asap, mungkin ada video. Sang pria ya, di suatu pesta, kalau nggak salah nih ya, aku melihat di suatu pesta itu lagi rame-rame, teman-teman lagi ini, di situ ada seorang pria tersebut, kemudian si S ini di situ, kemudian dia datang tiba-tiba ya itu say hello, dan akhirnya itu tadi rasa penasaran ya, karena di sini juga dulu sempat mengalami yang namanya pernah bertemu, pernah menjalin tapi tidak kesampaian karena mungkin itu tadi belum jodoh dan mungkin karena status sosial juga yang beda ya, dan sehingga di sini S yang memulai ada rasa penasaran dan juga akhirnya diikuti nomor R. Jadi yang menggoda pertama adalah yang R-nya dulu, yang cowoknya dulu, karena di S itu lagi di situ gitu, lagi di suatu party dan ya pada akhirnya ini berlangsung. Ada cinta yang belum bersemi dan akhirnya ketemu, akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan.
Nah, mungkin kan kita kan ngomong masalah konsekuensi dari semua perbuatan selingkuhan yang mungkin akan berkelanjutan lagi nggak sih? Atau mungkin kan ada satu kesempatan bagi si pihak istri dari laki-laki ini melaporkan kejadian ini gitu. Punya kekuatan gitu, apalagi ada pengakuan dari suami, bakal dilanjutin atau mungkin ada episode lain di situ? Kasusnya untuk kepolisian. Iya. Ya, akan terus berlanjut kasusnya karena sudah menyangkut apa ya? Ini dilakukan sudah berulang-ulang kali dan di sini juga ada kepentingan, artinya anak ya, masa depan anak, dan juga artinya ya sudah, karena ini sebenarnya kejadian ini sudah terjadi 3 kali. Pertama sudah ada teguran, kedua juga sudah ada peringatan, yang ketiga dia tidak mengindahkan teguran dan peringatan itu, pada akhirnya dia harus ambil sikap. Artinya harga diri ya, ada harga diri dan kepentingannya adalah anak. Kalau diterus-terusan bagaimana nanti anak ya, bagaimana dengan anak, nanti semakin malu, semakin kesana juga harga diri diinjak-injak gitu. Rasa sakit hati itu yang cukup dalam membuat dia semakin harus ambil tindakan tegas gitu. Karena yang suami ini tidak bisa mengambil tindakan tegas atas kehidupannya dia dan masa depan dia dan anak-anak. Akan terus berlanjut. Sama sekali.